Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Bukhari Muslim LCMA, semoga Allah senantiasa memuliakan, memberikan kesehatan kepada beliau. Yang kami hormati segenap pengurus, penasehat, serta jamaah Masjid Nurul Iman, Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan umur, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita talabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita senantiasa diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jamaah yang pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kembali kita sama-sama akan talabul ilmi dengan kajian, yakni kajian tauhid. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu izinkan kami atas nama segenap pengurus, penasehat, serta jamaah Masjid Nurul Iman, kami ingin mengucapkan selamat tentunya atas diraihnya dilantik guru kita, alhamdulillah, sebagai dekan Fakultas Adat. Tentu ini sangat membahagiakan bagi kita, khususnya jamaah Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama, Bapak guru kita ini bisa menjaga amanah yang telah diberikan sebagai dekan Fakultas Adat. Tentu kita sangat bangga dan berbahagia, Pak Guru. Kita bangga, bahagia atas apa yang telah diraih. Tentu ini pencapaian yang sangat luar biasa dan tidak mudah untuk diraihnya. Mungkin nanti sedikit Ustaz bisa memberikan sedikitlah cerita kepada kita. Itu saja, kami mengucapkan selamat kepada Bapak guru kita. Sebagaimana biasa, nanti setelah pemberian materi tentu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka talabul ilmi kajian subuh kita dengan kita bersama-sama mengucapkan atau membaca Ummul Quran. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi amanah yang Allah berikan saya, yaitu sebagai dekan Fakultas Adab. Adab itu artinya sastra. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Faculty of Art, dia Fakultas Sastra dan Budaya. Fakultas ini memang kalau di negara-negara Arab ada yang menyebutnya Fakultas Bahasa Arab langsung, seperti di Al-Azhar itu Fakultas Bahasa Arab. Tapi kalau di Cairo University mereka sebut Fakultas Adab. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Faculty of Art, art itu seni budaya. Jadi fakultas ini memang merupakan fakultas yang berkaitan dengan sastra, apakah kebahasaan, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun seni budaya berkaitan dengan perpustakaan. Jadi kalau sekarang ini ada dua prodi. Prodi pertama adalah prodi sejarah dan peradaban Islam, SPI, sejarah dan kebudayaan Islam. SPI, sejarah peradaban Islam. Kemudian prodi yang kedua yaitu IPII, ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Dan fakultas ini memang relatif terbaru. Karena itu rektor dalam hal ini Profesor Dr. Wan Jamaluddin, mungkin kalau di Unilag dikenal nama Wan Abbas. Nah ini adiknya ini. Ya, beliau ini dulunya mondoknya itu di Darussalam di Demak. Kemudian S1-nya ke Jailen Raden Intan, S2-nya ke IAIN Ciputat, S3-nya ke Sirius, Rusia yang lagi perang sekarang. Nah kalau saya pribadi memang kenapa signifikan amanah ini? Karena memang dulu waktu kuliah di Al-Azhar Mesir, saya itu prodinya sejarah dan peradaban. S2-nya itu sama, kalau S3-nya manajemen pendidikan Islam. Tapi saya mengangkat masalah manajemen pendidikan. Pendidikan itu kan, pendidikan Islam itu ada 5 materi di sana, yaitu Quran, hadis, fikih, sejarah, dan bahasa Arab. Nah ini, dan mudah-mudahan dalam doa semua, karena memang tidak muluk-muluk, target kami UIN ini bisa go internasional. Jadi kalau selama ini memang sudah ada mahasiswa-mahasiswa dari Thailand, dari Malaysia, jadi kami dalam waktu dekat akan sosialisasi dengan negara Somalia yang juga mereka akan mengirim. Nah, jadi nanti ada kelas internasional, jadi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itulah sebabnya kami memang di satu sisi amanah, tapi memang harus lebih kerja keras lagi. Dan yang membanggakan sekitar itu dimaklumi, UIN kita ini adalah UIN terbaik se-Sumatera. Memang ini capaian yang luar biasa. Dan untuk level nasional kita, UIN ini adalah UIN yang terbaik, ranking nomor 4 se-nasional, di bawah
Jakarta, kemudian Bandung, Jogja, nah gitu. Nah ini yang harus kita pertahankan. Sekali lagi mohon dukungannya, dan dalam waktu dekat ini juga akan dibuka Fakultas Sains dan Humanora. Itu sekedar informasi, dan amanah ini dari 2022 sampai 2026. Ya. Baik, kita kembali kepada materi pokok kita, yaitu tentang akidah. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, dari sekian banyak akidah-akidah atau apa yang kita yakini itu, yang pertama adalah akidah tauhid, yaitu keyakinan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga baru tahu, waktu ada pertemuan di Hotel Enersia, lintas agama di sana. Di sana ada hadir saudara kita dari Kristen, Katolik, dari Protestan, termasuk juga ada Hindu, ada Buddha, Konghucu. Nah itu. Jadi narasumber itu ingin membuktikan bahwa semua agama itu ternyata meyakini Tuhan itu satu. Kita selama ini tahunya kalau yang satu itu cuma kita aja. Tanya sama yang Kristen, berapa Tuhan Anda? Satu. Ditanya yang Konghucu, berapa Tuhan Anda? Satu. Jadi yang hadir wakilnya seperti ini, dan memang betul. Jadi mereka semua ini meyakini semua agama Tuhan itu satu. Makanya kita pun akhirnya bisa menjawab, kenapa sih ketika pasal pertama Pancasila kita, yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada yang komplain, tidak ada yang protes, ya kan? Bagi kita semestinya seperti umat Kristiani, mereka kan Tuhannya Trinitas ya, tapi kalau mereka nggak komplain, jadi rupanya disinilah untuk dimaklumi ada yang berpendapat Tuhan itu semuanya satu. Islam satu Tuhan, Kristen juga satu, Konghucu satu. Bahkan ditanya sama yang Konghucu, bisa jadi tidak Tuhan Anda itu namanya Allah? Tuhan Anda kan tadi satu. Bisa jadi tidak Tuhan Anda itu namanya Allah? Bisa jadi. Nah dari situ kita dapat memahami, kalau seperti itu kita memahaminya dan kita belum paham tentang akidah tauhid satunya menurut kita ajaran agama Islam, bisa saja orang menyebutkan kalau itu semua agama sama. Nah, disinilah perlunya kita belajar tentang akidah tauhid dalam ajaran agama Islam kita. Ternyata satu menurut agama lain itu beda dengan satu menurut kita. Itu yang saya katakan serupa tapi tak sama. Dan tak samanya ini prinsip. Jadi gini, Tuhan itu sama. Coba tanyakan sama mereka, yang menciptakan Anda siapa? Tuhan Allah. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Tuhan Allah. Kita ini semua milik siapa? Milik Tuhan Allah. Sama kan kita juga gitu. Nah, di mana letak bedanya? Ketika Anda meminta atau berdoa, kepada siapa Anda minta? Kami minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah, dan Roh Kudus. Di sini letak bedanya. Kalau kita minta kita mana? Iya karena dulu, iya karena apalagi kalau yang
yang Konghucu, mereka minta sama nenek moyang mereka. Datang ke kuburan, mereka minta. Itulah yang mereka lakukan. Nah, di sini terjawab. Sama-sama satu, tapi satunya Islam itu berbeda dengan satunya menurut agama-agama yang lain. Bisa dipahami? Jadi kalau dengan demikian bisa nggak kita katakan bahwa Tuhan satu itu sama dalam seluruh agama? Tidak sama. Nah itu sama-sama, katakanlah misalnya sama-sama warnanya putih, tetapi bedanya apa? Ini putihnya putih susu, ini putihnya putih apa namanya ya, kalau cat itu kalau dia membagelak itu apa? Kapur, sama-sama putih. Ini bisa diminum, ayo ada yang mau minum kapur. Nah, itu. Di sini, makanya kalau misalnya ada orang Islam, dia meyakini semua agama sama, semua agama itu Tuhannya Esa, pertanda bahwa dia seorang Muslim atau Muslimah belum belajar tentang akidah. Karena itu dari awal ulama-ulama dengan jelas dan tegas mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Hal pertama yang wajib kita ketahui di dalam ajaran agama Islam kita itu apa? Ma'rifatullah, yaitu kita mengenal siapa itu Allah, siapa itu Tuhan kita. Nah, yang pertama yang wajib kita kenal tentang Allah itu tentang apa? Tentang tauhid. Apa itu definisi tauhid? Tauhid adalah ayat-ayat abdu, bahwa seorang hamba itu yakin wa yuqirru dan mengikrarkan annallaha wahid, bahwa Allah itu satu, la syarika lahu, tiada sekutu bagi dia Allah. Dalam apa? 3 hal. Pertama dalam rububiyah, Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb. Nanti kita akan paham apa itu arti Rabb. Yang kedua dalam ilah, la ilaha illallah. Dan yang ketiga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah ini. Jadi pengertian berbicara tentang tauhid itu yaitu berkaitan dengan 3 hal ini. Dengan kata lain, kita itu dikatakan manusia yang bertauhid pada saat kita yakin dan kita ikrarkan bahwa Allah itu tiada sekutu baginya dalam rububiyah, dalam uluhiyah, nama dan sifat. Kita meyakini rububiyah, Rabb. Apa sih arti Rabb? Kata-kata Rabb kalau kita buka terjemahan di Indonesia ini itu Tuhan. Alhamdulillahi Rabb, Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb itu Tuhan. Begitu kita baca la ilaha, la ilaha, tiada Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia, kalau kita memahami perbedaan antara Rabb dengan ilah, nggak ada beda. Dua-duanya diartikan Tuhan. Tapi Tuhan dalam pengertian Rabb itu beda dengan Tuhan pada saat menggunakan kata ilah. Ini di sini kita harus bedakan. Nah itu. Nanti kita akan tahu bahwa itulah nggak boleh kita mengatakan la rabba illallah, nggak boleh, nggak sah. Nah itu yang benar adalah la ilaha illallah. Tapi kalau kita misalnya memahami dengan bahasa Indonesia, Ustaz kan nggak ada beda. Arti Rabb artinya Tuhan, arti ilah juga artinya Tuhan. Ya udah, kita pakai aja dua-duanya. La rabba illallah atau la ilaha illallah. Tidak sah. Jadi nggak bisa kalau ada
asyhadu an la rabba illallah wa asyhadu anna Muhammad nggak sah itu. Nah ini ya sama dengan begini loh. Kalau di Arab yang namanya kita di Indonesia kan ada mengenal namanya padi. Padi itu bahasa Arabnya apa? Rus. Begitu padi udah dimasak, udah dibuang kulitnya jadi beras. Bahasa Arabnya juga rus. Nah itu. Kemudian udah dimasak jadi nasi. Bahasa Arab juga rus. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita mengartikan kata-kata padi, kata-kata beras, kata nasi, ya bahasa Arabnya bilang rus. Padahal pengertian daripada padi, beras, nasi itu berbeda. Nggak bisa. Nah, sama dengan begini. Kita di Indonesia mau dia ada namanya nakhl, kita bilang kurma. Rutok, kita juga bilang kurma. Balah, kita bilang juga kurma. Tamar, kita bilang juga kurma. Padahal pengertian nakhl, rutok, tamar itu berbeda artinya. Kalau nakhl itu pohonnya. Nah itu. Kalau dia itu balah, ketika dia itu baru dipetik, yang masih bulat-bulat kayak apa yang milih itu apa? Ya, kayak kayak pinang itu namanya balah. Bukan balah basah. Balah. Begitu dia itu udah matang, itu namanya rutok. Begitu dia itu sudah yang udah apa namanya difermentasi itu, yang sudah merah-merah ya, itu namanya tamar. Tapi bahasa kita tahunya ya semuanya itu kurma. Nah, jadi itulah dia. Maka wajib bagi kita harus kita mempelajari tauhid tentang Allah ini, supaya jangan sampai ketidaktahuan kita itu lalu kita meyakini sama kok, semua agama meyakini Tuhan itu satu kok. Jadi satunya dalam ajaran agama Islam kita itu ternyata beda satu menurut agama yang lain. Nah, itu. Jadi satunya bagi kita satu dalam tiga. Dalam roh, apa yang dimaksud dengan roh itu? Bahwa kita meyakini dan mengkirakan sesungguhnya Allah itu adalah Rabb kulli syai'. Bahwa Allah itulah Rabb, pemiliknya segala sesuatu. Allah lah penciptanya segala sesuatu, dan Allah pula yang mengatur segala sesuatu. Itu kata Rabb. Jadi begitu disebut misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata Rabb itu memiliki makna bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, bahwa Allah lah yang mengatur, yang kadang-kadang kita suka, yang kadang-kadang kita tidak suka. Hari ini musim panas, musim kemarau, nanti akan berganti dengan musim hujan, musim dingin. Siapa yang mengatur semua itu? Kita sekarang ini sedang menghadapi virus corona. Allah juga. Kemudian nanti Allah akan kirim obatnya, Allah juga. Nah itu. Jadi terjadinya perang sekarang antara Rusia dengan Ukraina. Nah itu. Ternyata tidak lepas. Allah juga yang mengaturnya. Kalau misalnya Allah tidak berkehendak, nggak akan ada itu perang. Nah itu. Tapi Allah itu maha adil. Dalam pengertian adil itu, ada orang ingin berbuat damai, dimudahkan sama Allah untuk berbuat damai. Ada orang ini perang, dilaju kata Allah, perang apa? Nah itu, ada orang dia ingin menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, dibantu sama Allah.
orang manusia yang arogan, menjadi orang jahat, dimudahkan juga oleh Allah. Makanya kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi kita ini dimudahkan jalan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya Rahman. Sedangkan ilah, ketika kita mengatakan la ilaha, apa yang dimaksud ilah di situ? Artinya kita yakin dan kita ikrar sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk kita menghambakan diri kepadanya. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan yang lain, itu adalah sembahan-sembahan menurut ajaran agama Islam kita adalah sembahan yang batil, yang tidak sah. Nah, jadi berarti sederhananya gitu. Kalau bicara kata Rabb, itu artinya dari Allah kepada kita, dari Khalik kepada makhluk. Allah yang menciptakan, Allah yang atur, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi kalau kata ilah, dari makhluk kepada Khalik, dari bawah. Ketika tuh hak si makhluk ini ingin bertuhan, maka dia bertuhannya hanya kepada Allah. Ketika dia ingin berpasrah diri, tawakal, maka tawakalnya kepada Allah. Ketika dia ingin berdoa, meminta, maka mintanya hanya kepada Allah. Ini namanya ilah. Bisa dipahami ya? Simpel sebetulnya kalau kita sudah belajar. Nah, kemudian yang ketiga, pengertian tauhid itu apa? Kita yakin dan juga kita mengikrarkan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat, dan sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Kapan dikatakan sempurna? Kalau dia bebas dari cacat dan bebas dari kekurangan. Sekarang coba cek, adakah selain Allah yang memiliki kesempurnaan? Jawabannya tidak ada. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, siapapun dia. Contoh misalnya kita manusia, ingatan kita misalnya, ada saat-saatnya kita ingatnya kuat. Begitu sudah bertambah umur, sudah lupa, mulai berkurang. Bahkan kadang-kadang ingat jadi lebon, udah gak ingat. Ada dia tadinya luar biasa, wah, begitu sudah usianya bertambah dan bertambah. Jangankan ilmunya, nama anak kandung aja kadang-kadang udah lupa. Tapi yang parah itu kalau seandainya nama istrinya, kalau ada yang pura-pura lupa sama istri, cek. Ini jangan-jangan pura-pura aja. Itulah kekurangan. Kita misalnya sanggup mengangkat 75 kilo. Begitu dia sudah 150 kilo, nggak sanggup. Itulah kelemahan kita. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah itu. Dan juga Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi tidak ada namanya nama yang tidak baik. Walillahil asmaul husna. Husna itu artinya baik. Nah itu. Nah dari sini berarti kita memahami bahwa itulah dia pengertian tauhid, pengesaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus ada. Rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Nah, rukun tauhid. Jadi kayak kita tadi sholat, ada rukun-rukun sholat, ya, ada sunnah-sunnah, ada kesempurnaan. Kalau yang rukun, misalnya niat, itu rukun itu. Kenapa orang gila tidak wajib sholat?
Karena dia tidak bisa melaksanakan rukunnya antara lain niat. Dia nggak bisa. Kenapa orang pikun udah gugur tidak wajib sholat? Karena dia nggak tahu. Boh, ini udah syukur. Apa itu syukur? Makanya gugur dia. Sama puasa juga. Jadi niat itu adalah rukun. Jadi kalau tidak berniat batal, tidak sah sholat. Nanti Ramadan nih, jangan dipaksain lagi. Orang tua kita yang sudah pikir, udah nikmati aja dia. Kalau dia lagi ingat, ya udah. Ini bulan puasanya, iya. Saya mau puasa, lalu begitu siang-siang minum. Kan? Mau puasa, apa itu puasa? Kasih minum dia. Enjoy kan? Selesai. Nah, kalau rukun ini tidak ada, tidak dilaksanakan, sekali lagi batal sholatnya, tidak sah. Tapi ada juga yang namanya sunnah. Yang sunnah seperti kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, itu sunnah. Mengangkat tangan waktu takbir, Allah, itu sunnah. Jadi kalau kita sudah paham mana yang rukun, mana yang sunnah, pasti kita tidak pernah mempermasalahkan. Kunut tadi itu rukun apa sunnah? Selesai. Mau baca dia atau mau baca silakan. Jadi sudah terjawab. Orang yang suka mempermasalahkan itu tanda dia tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Ada juga kata kesempurnaan, merapatkan soft. Itu kesempurnaan. Jadi kalau ada orang ngotot, woi sholat, ngikut Nabi, harus rapat. Udah keukur tuh ilmu dia. Pertanda dia, kalau boleh kasar itu, berarti dia ini masih level TK. Dia cuma TK itu kan cuma melihat yang lihat saja. Belum dia bisa bermain-main, belajarnya. Nah, itu semakin dalam pengetahuan ilmu agama seseorang, semakin dia toleran, semakin dia akan menerima. Kemarin kan ada banyak tuh kan, ada yang di YouTube, ada Ustadz baru, dia menghujat Profesor Quraisy tentang masalah rambut. Itu tadi, masa anak kemarin berdebat mempersalahkan Profesor Quraisy, ini baru belajar agamanya baru S1, sementara beliau sudah S3, sudah guru besar. Tapi ya udah maklumin aja dia, karena Ustadz yang baru S1 ini, LC ini ilmunya baru secuil. Sementara Profesor Quraisy kemarin dijabarkan beliau tahu. Mayoritas ulama-ulama, ibu-ibu ya, menyepakati bahwa memang rambut itu aurat. Mayoritas, bukan ijma. Kalau ijma itu apa? Aklamasi. Contoh yang ijma nih misalnya, sehari semalam sholat itu berapa waktu? Udah, ijma. Bahwa rukun sholat kita membaca surat Al-Fatihah, semua sepakat. Itu namanya ijma. Tapi yang namanya masalah rambut, muwok kalau bahasa Jawa, bahasa rambutnya yo. Ini khilaf. Mayoritas memang mengatakan itu adalah aurat, tetapi ada sebagian ulama mengatakan bukan aurat. Karena dalilnya jelas. Jadi kata Nabi, wahai Asma, apabila wanita itu sudah haid, maka tidak boleh lagi terlihat badannya kecuali ini dan ini. Ini dan ini. Ini ada yang mengatakan ya muka, tapi ada yang bilang ini pala. Kan beda deh, menunjuk sini, kemana lah, pokoknya menunjuk ke muka. Jadi ada yang memahami, mayoritas ulama adalah muka. Tapi ada yang memahami kepala. Nah rambut di mana? Ya udah. Berarti ulama itu memahami bahwa kepala ini bukan aurat. Simpel. Makanya kalau lihat misalnya pernah dulu itu namanya Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto
Dan Pakistan itu dasar negaranya bukan Pancasila. Dasar negaranya adalah Islam. Jelas tegas. Kalau memang masalah rambut ini prinsip, mana mungkin Benazir Bhutto itu tidak berjilbaban. Faktanya, buang di kenapa rambutnya kelihatan. Lihat, nenek-nenek kita zaman dahulu cuma pakai apa? Ya, jadi artinya di sini dapat kita paham. Tapi maaf, kalau sudah bicara tentang kemaluan perempuan, dari kecil sudah harus ditutup. Makanya saya bilang, bagi kita berarti kita harus paham. Aurat itu juga kalau bahasanya ada tingkatan-tingkatannya. Ada aurat yang memang harus ditutup, tapi ada aurat yang relatif. Kalau memang aurat betul aurat, kenapa kok waktu anak-anak dibolehin? Ayo, kata Nabi kan, wahai Asma, kalau wanita sudah haid, berarti kalau belum haid boleh nggak rambutnya kelihatan? Berarti, nah inilah dia ilmu yang harus kita pahami. Tapi bagi orang yang tadi cetek ilmunya, dia baru dapat satu paham, satu dalil, satu pengertian, udah, kemudian gampang dikit nyalah-nyalahin. Jadi terjawab, mudah nyalah-nyalahin berarti pertanda level ilmunya itu masih level dangkal. Main bola, kenapa kok kalau sudah di Eropa main bola internasional nggak ada kita takut? Jangan-jangan nanti berantem. Tapi coba kalau kita nonton bola kaku, was-was saja. Jawabannya Pak, itu level. Mereka paham benar. Makanya kalau kita nonton di Eropa itu enak benar. Ini nggak dapat bola kakinya ini banyak. Itu kan cuma main kita ya. Ya Allah, katanya sengaja lah. Saya kadang-kadang ya maaf ini kalau melihat nonton bola, kita kan ada Liga 1. Kalau nggak salah hari ini ada juga nih. Madura United lawan apa nanti jam 8. Oh, kalau yang jam 3 Persib. Ya, ibu, kalau saya nonton itu nonton lucu-lucuan aja. Artinya apa? Dipikir buat apa tuh? Wah, nggak dapat bolanya kakinya belok. Bola dibuang sana. Jadi mainnya udah gimana? Tapi mau diapakan? Kualitas. Akhirnya hakimnya pun terpengaruh. Udah pelanggaran berat dibegal. Kalau di Eropa internasional merah. Tegas. Tapi ya mau diapain? Kalau misalnya tegas di Indonesia sekali main 20 kartu merahnya. 3 kiper sama kiper. Jadi memang serba kemah itu. Nah inilah dia yang saya katakan tadi, masalah kualitas yang tadi. Nah rukun tauhid itu ada 3. Rukunnya apa? Al-i'tiqad, al-qaul, al-amal. Maksudnya apa? Rukun kita bertauhid kepada Allah itu harus ada di hati kita. Pengertian di hati kita itu apa? Bahwa kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tauhid tadi. Harus punya ilmunya. Jadi begitu disebut tauhid, mengesahkan Allah, langsung nyambung di otak kita. Yang 3 tadi. Berarti Allah lah yang maha mengatur, yang menciptakan. Pokoknya segala sesuatu itu adalah Allah. Bahwa ketika kita bertuhan, ketika kita sholat, ketika kita puasa, itu hanya untuk Allah. Bahwa Allah punya nama, punya sifat. Nama Allah adalah semuanya nama-nama yang baik. Sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Itu baru kita dikatakan memiliki rukun yang pertama, bahwa kita mengetahui makna tauhid. Yang kedua, wa yakunu bil lisan, yaitu dengan lidah. Coba lihat kalau misalnya ada kita dapat suatu nikmat, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya gini, ketika Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang luar biasa.
yang tidak terjangkau dengan kemampuan akal kita manusia. Sesuatu yang menakjubkan, maka Allah memulai dengan Subhan, Maha Suci. Iya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, kita bilang Subhanallah. Ada seorang wanita begitu cantik dan sempurnanya dia. Kita bilang bang, Subhanallah. Tapi jangan pula kalau wanita itu pas-pasan kita bilang innalillahi ya jangan. Jahat amat musibah. Iya, itulah dia. Apalagi misalnya ketika ada yang meninggal kita bilang innalillah. Semua itu adalah ungkapan-ungkapan lisan dengan lidah. Jadi tolong ibu-ibu jangan lagi ecopot gitu. Harus bagaimana betul-betul kita mengucapkannya dengan lidah kita. La ilaha illallah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, wa yakunu bil amal. Bahwa rukun yang ketiga tauhid itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kenapa kok udah pegel, ngantuk, capek, tetap kita bela-belain berangkat ke Masjid Nurul Iman untuk sholat subuh? Karena kita ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa kita manusia yang bertauhid, la ilaha illallah. Kenapa kita tidak mau nipu orang? Kenapa kita tidak mau memfitnah orang? Kenapa kita tidak mau berbicara bohong? Jawabannya karena kita ingin membuktikan bahwa kita ini punya la ilaha illallah. Nah, berarti harus punya pengetahuan di dalam, harus diucapkan dengan lidah, dan harus dibuktikan oleh amal perbuatan. Sempurnalah itu. Itu perintah Allah kita laksanakan, apalagi yang wajib. Larangan Allah kita hindari, apalagi yang haram. Nah, kalau seandainya ada seseorang satu dari tiga tadi itu tidak ada pada dirinya, maaf, tidak sahlah dia disebut sebagai seorang muslim. Batal. Nah, ini. Kalau seandainya dia siap mengikrarkan sesuai dengan apa yang ada di dada dia, sesuai dengan keyakinan dia, lalu dia buktikan juga dengan amal-amal mematuhi aturan-aturan Allah, itu yang disebut dengan muslim sejati. Nah itu, kalau kita suka menyebut muslim atau muslimah kafah. Jadi muslim kafah itu yang tiga tadi. Di dalam dirinya dia punya iman, pemahaman tentang akidah yang benar. Secara lahiriah dia amalkan Islam, aturan-aturan Allah. Dan yang ketiga, dia menjadi manusia yang ihsan, manusia yang baik, manusia yang berakhlak. Jadi saya ulangi, seorang muslim, muslimah yang kafah adalah yang punya iman yang kuat. Jadi dia punya iman yang kuat, akidah yang kuat, yang benar. Yang kedua, dia buktikan akidah yang di dalam itu dengan cara mematuhi aturan-aturan Allah. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk menjadi manusia yang ihsan, yang berakhlak mulia. Tanda bahwa dia adalah seorang muslim yang kafah. Nah, kalau seandainya ada orang dia itu akar tauhid di hatinya nih, dia itu mengakui bahwa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menciptakan, tetapi dia tidak mengamalkan aturan-aturan Allah. Itu namanya kafir. Jadi orang kafir itu artinya orang yang menolak. Ya, itu sebabnya di sini kita dapat pelajaran. Ada orang-orang kubu yang di dalam. Tahu gak dia dengan Tuhan Allah? Gak tahu. Gak tahu.
Jadi Allah tahu nggak siapa dia? Nggak tahu, nggak ngerti. Maka nggak bisa kita bilang dia adalah kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang sudah paham, udah ngerti, dan dia kafir, menolak. Itu namanya kafir. Contoh kafir seperti Fir'aun. Fir'aun, iblis. Iya. Fir'aun itu tahu. Ya buktinya waktu detik-detik terakhir, waktu dia mau tenggelam, dia bilang begini, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi sebetulnya di hati kecilnya itu dia percaya Allah sebagai Tuhan, bahwa Allah juga yang menciptakan. Tapi buktinya apa? Secara lahiriah dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Secara lahiriah dia menentang aturan Allah. Iblis, ya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika iblis itu dilaknat sama Allah, dilaknat, dikutuk, maka iblis minta. Qala rabbi, iblis berkata, rabbi, wahai Tuhanku. Rabb, Tuhan. Karena dia tahu yang menciptakan dia siapa? Allah. Yang mengatur dia Allah, yang memiliki dia Allah. Makanya dia bilang rabbi, Tuhan. Berikanlah kesempatan kepadaku untuk saya tidak mati sampai nanti hari kebangkitan. Qala fa'innaka minal munzirin. Allah berkata, tanpa kau minta, hai iblis, memang aku ciptakan kau gak mati-mati kecuali nanti. Nah, yang ingin kita pahami di sini, jadi si iblis itu mengakui Allah yang menciptakan dia. Tapi kenapa dia kena kutuk? Karena dia tidak mematuhi Allah. Disuruh sujud ke Adam, no. Sama. Jadi itu yang namanya kafir. Dia sudah mengikrarkan. Jadi di hatinya itu dia Abu Thalib, coba paman Nabi. Enggak mungkin paman Nabi itu mau membela ponakannya ini kalau di hatinya itu tidak percaya. Ingat. Jadi di hatinya percaya pamanku ini, ponakanku ini adalah Nabi. Yang disampaikannya juga benar, agama Islam, agama Allah. Tapi diminta untuk bersyahadat, diminta untuk mengikuti aturan Allah, nggak mau dia. Karena rukun Islam yang pertama apa? Mengucapkan dua. Wahai pamanku, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Nanti saya yang akan memberikan jaminan bagi engkau nanti di hadapan Allah. Enggak mau. Maka Abu Thalib bilang kafir. Nah, kemudian wa in aqarra bi tauhid wa amila bihi sabiran. Nah, yang lebih parah ini, yang lebih parah. Dia itu mengakui tauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi dia mengikuti aturan Allah itu cuma pura-pura, bukan keluar dari hati yang dalam. Ayo, apa ini yang lebih parah? Munafik. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kafir udah jelas, di hatinya mengakui Tuhan itu Allah. Makanya tadi saya katakan, ketika semua agama itu meyakini Tuhan itu satu, tapi faktanya Allah memerintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami bertuhan, kami menyembah. Mereka tak mau. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta. Ternyata nggak mau mereka. Minta, wahai Tuhan Allah, wahai Roh Kudus, wahai Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Hati-hati loh. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan, ya Allah ya Rasulullah, lapangkanlah rezeki saya. Kena kita. Ya Allah ya Rasulullah, selamatkanlah saya. Kena kita. Tapi ada nggak orang yang ucapnya gitu?
Yo maaf. Ada. Ya Allah ya Rasulullah, selamatkanlah, berikan kesehatan kepada orang tua saya. Rasulullah diminta. Berarti apa bedanya? Wahai Tuhan Allah, wahai Tuhan Yesus. Ya. Nah inilah gunanya kita belajar ini. Rasanya memang bagi kita yang dengar, wih ini marah bener, Islamnya oke bener, komplit. Wahai Allah, wahai Rasulullah, selamatkan kami dari virus corona. Wih hebat bener, buncok. Bagi kita tegur, maaf mas, Rasulullah gak bisa menyembuhkan kita dari COVID. Rasulullah tidak bisa menghindarkan dari kita COVID. Itu hanya Allah. Jadi jangan sebut nama ya Allah ya Rasulullah tadi. Ini dia yang Allah. Ingat, mulai dari kita, keluarga kita, jangan sampai. Ini kalau mencak-mencak, ya Allah ya Rasulullah, hancurin aja suami saya. Marah bukan. Nah, jadi sudah terjawab lah ya. Nah, jadi kalau orang munafik itu tadi hatinya mengakui dan dia patuh, tapi patuhnya apa? Pura-pura. Secara inti di dalamnya dia menentang, dia mau patuh. Ini yang disebut dengan munafik asyarru minal kafir. Itu lebih buruk daripada kafir. Nah, sekarang berarti sudah terjawab ya. Kalau ada manusia dia belum kenal Islam, dia belum mengenal siapa itu Allah, dia belum paham siapa itu Nabi Muhammad, jangan kita mengkafirkan dia. Yang kita kafirkan itu yang sudah kenal. Coba Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Coba lihat kata-kata kuncinya, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti kita sudah paham nih. Kita juga paham agama dia juga udah ngerti. Makanya kita harus saling menghargai. Baik. Bagaimana kita mau mengkafirkan? Kafir itu menolak, ingkar. Iya. Kita lihat misalnya ada orang, dan itulah sebabnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kenapa ulama-ulama besar tidak mudah untuk mengatakan kata-kata kafir. Lebih baik dikatakan non-muslim. Karena banyak, jangankan orang non-muslim, orang-orang Islam lebih banyak yang tidak paham tentang agama Islam ini. Buktinya itu masih minta di kuburan. Dia orang Islam. Gimana orang yang non-muslim? Di Eropa apalagi sana yang berdakwah nggak ada pengajian model ini. Jadi kuncinya begitu dia sudah mengenal agama Islam, dia ingkar, baru namanya dia kafir. Kalau dia tidak memahami tentang agama Islam, dia belum menyembah dan meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kita katakan dia non muslim. Baik, saya rasa udah jam 6 lewat 9. Wah, iya ya. 11 menit. 12. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dilanjutkan dengan pertanyaan. Dibatasi 3 pertanyaan masing-masing jamaah, 1 pertanyaan biar yang lain kebagian. Dimulai dari yang sebelah kanan, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan awal Ustaz tadi, bahwasanya semua agama mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu. Itu sudah jelas Ustaz, akan dikatakan oleh Ustaz. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau ada pendapat yang mengatakan semua agama itu baik dan
semua agama itu benar. Bagaimana dengan terminologi Islam Ustaz? Yang kedua pertanyaan saya Ustaz mengenai musik Ustaz, karena pas Ustaz adalah salah satu dekat tersendiri dari musik. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa musik itu haram dengan tegas. Ada sebagian mengatakan itu mubah. Bagaimana Mari Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan orang itu memiliki akidah yang benar, pemahaman Islam yang benar, mengamalkan Islam juga dengan benar, adalah ilmu pengetahuan tentang agama Islamnya. Semakin dia paham tentang agama Islamnya, maka semakin dia menuju kepada kebenaran. Dia belajar tentang akidah, maka itu dia akan menuju memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, semakin kosong pengetahuannya tentang agama Islam yang dianut, semakin rawanlah agama Islamnya. Ya, kenapa masih ada Islam meyakini kadang-kadang pasang-pasang cabai, pasang-pasang bawang, kalau mau hajatan, coba. Kenapa masih ada orang Islam yang kadang-kadang bikin arum-arum, segala macam, yang kadang-kadang bikin sesajen, ya itu tadi. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia memahami Islam dengan benar, dia pahami Islam itu dengan tekun, insya Allah dia tidak terjadi seperti itu. Jadi jawabannya itu tadi. Kenapa ada orang Islam misalnya meyakini semua agama bagus, semua agama itu sama? Jawabannya tidak belajar akidah seperti kita pelajari. Sekarang gimana mau disamain? Betul sama-sama meyakini yang menciptakan Allah, tetapi ketika dia berdoa, ketika dia minta, apa dia hanya minta kepada Allah? Di sini terjawab. Jadi bagaimana mau dikatakan bahwa agamanya sama? Ya. Bagi Anda ketika menyembah, Anda ketika berdoa, Anda minta bukan hanya kepada Tuhan, tapi minta kepada Allah. Yang kedua, bahwa Tuhan Allah dalam ajaran agama Islam kita tadi itu la syarika, tidak ada yang menyekutui, dan bahkan juga tidak ada yang menyerupai. Bagi kita Allah itu ghaib. Bagi kita ghaib. Nah tapi bagi Anda, ternyata Tuhan Allah itu dibikin bentuknya. Bahkan Tuhan Allah itu bisa reinkarnasi, trinitas, jadi satu, tapi ujungnya itu tiga. Kalau kita, Allah itu satu, ya satu, ujungnya juga satu, dan tidak boleh kita menyerupai dengan apapun. Itu dia jawabannya. Terus yang kedua tadi Pak, musik ya sama. Jadi ada tiga pendapat. Yang pendapat pertama haram, titik. Pendapat yang kedua silakan, musik bebas. Pendapat yang ketiga, kalau musik itu bisa membangkitkan motivasi, musik itu bisa membangkitkan semangat kerja, lanjut. Tapi kalau musik itu membuat kita terlena, membuat kita ngeras, iya, membangkitkan syahwat birahi, awas. Jadi kita ambil yang tengah. Jadi kalau musik itu memberikan semangat, gairah, termasuk juga kalau saya pribadi itu, ya kalau nyetir lebih enak pakai musik supaya nggak hanya kemana-mana, nggak ngantuk, mubah itu. Jadi seperti itulah. Tapi musik pakai biduan yang pahanya pecah kaki. Jadi yang sendiri yang tengah-tengah. Jadi kita tidak menerima begitu saja, kita tidak menolak begitu saja. Itulah yang disebut dengan
agama wasatiyah, agama yang benar. Dia budaya tradisi besar, apapun dia. Kalau dia tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam, kita pakai itu budaya. Tapi kalau dia bertentangan dengan ajaran prinsip agama Islam kita, jangan pakai budaya. Itu ya. Masih ada lagi? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Tanya saya mungkin apa? Ini yang berkaitan dengan kita salat berjamaah Ustaz. Ya. Dan coba kita akan kita salat berjamaah Ustaz. Nah ini di dalam salat makmum ini setelah imam baca waladhdallin. Nah menjawab amin ini hukumnya apa? Ustaz kalau hukum sholat apakah itu wajib sunnah? Itu mungkin pertanyaannya karena saya sering samping kiri tidak terdengar, mungkin dia baca atau dia mengaminkan dalam hatinya itu hukumnya juga apakah harus dilapaskan boleh atau harus di mungkin saya tidak nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bapak Ibu, ketika kita membaca amin setelah surat Al-Fatihah, dia rukun ataukah sunnah? Itu jawabannya. Sunnah. Mau disuarakan atau tidak disuarakan itu hukum yang lain. Itu khilaf. Kalau Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, membaca amin itu saat sholat jahar dijaharkan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah Hanafi, mau sholat jahar ataukah sholat sir, aminnya itu sir. Itu khilaf aja. Ya, jadi semuanya benar. Mau pakai waladhdallin amin atau waladhdallin, dua-duanya benar. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang lain, berarti dia ikut Hanafi. Gak ada masalah mau ikut mana aja boleh. Cuma sebaiknya di mana bumi dipijak, di sana itu sebaiknya. Jadi bukan bicara sah atau tidak sah. Yang nggak boleh itu amin. Nah itu nggak boleh. Kadang-kadang itu anak-anak harus betul itu. Nanti kita khawatir terbawa sampai. Tapi biasanya karena ada yang ditiru, jangan-jangan ada bapak-bapak yang amin. Kenapa Allah itu tidak bumi? Masih ada? Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan terakhir. Ada ibu? Ibu yang silakan. Ada nggak? Kata bapak-bapak. Kosong ibu cukup ya. Bapak satu lagi pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan Ustaz, ini terkait yang lebih ramai sekarang. Toa masjid. Toa, oh iya. Jadi ngomong-ngomong dalam atau luar? Dalam. Yang luar matiin aja luar. Tes ya. Yang luar matiin aja. Ya mungkin karena agak sensitif ya, terkait apalagi setelah komentar dari Menteri Agama kita yang jadi kontroversial di media massa dan ditanggapi banyak ormas Islam juga. Dan pertanyaan kami, gimana pendapat Ustaz menyikapi hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi melihat kita ini manusia ini kan karakternya beda-beda. Ada yang ngomongnya cetus, ada yang ngomongnya belak-belakan, ada yang ngomongnya hati-hati. Nah, itulah dia tipe cara berbicara. Kalau saya perhatikan Menteri Agama sekarang ini tipenya cepat ceplos. Nih, tolong pahami. Beda dengan misalnya Menteri Agama dulu siapa? Profesor Quraisy Shihab ya pernah ya? Itu beda. Sama. Dan itu adalah karakter masing-masing. Nah,
yang kita berharap, yang kita kembali ke esensinya lah. Jangan kita ini mempermasalahkan gaya-gaya berbicara itu. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa kita ini, apalagi kita orang Lampung, maaf, nggak bisa lain di bibir, lain di hati, itu nggak bisa. Kalau lagi seneng gitu kadang-kadang, woi, ngomong. Kalau lagi marah, mukanya merah, walaupun di hatinya mungkin dia bisa nahan, tapi kelihatan. Nah itu saya lihat, yang mungkin karena beliau ini kan ketua GP Ansor, biasa berhadapan dengan anak-anak muda, ya namanya itulah segala macam. Kalau saya secara pribadi, itu perbedaan tipe karakter berbicara. Makanya kan, bagi kita yang sudah punya wawasan, bagi kita yang sudah tahu karakter cara berbicara beda-beda, ya legowo aja, kan gitu. Kita kembalikan kepada esensinya. Esensinya adalah masalah azan. Dan jujur Pak, yang namanya masalah azan, kita ini udah sangat amat terlambat dibandingkan negara-negara yang negara-negaranya itu negara dasar Islam. Di sana itu mana ada? Ya saya 4 tahun di India, mana ada di sana itu sebelum azan pakai ngaji-ngaji kayak kita. Gak ada Pak, sebelum subuh pakai takbir. Itu Mesir yang ada. Mesir, tapi kalau untuk sholat lima waktunya enggak, takhim aja, khusus untuk subuh. Jadi karena kita di zaman Nabi azan subuh kan berapa kali? Nah, azan yang pertama itu ditiadakan karena khawatir takut nanti orang sholat pada azan pertama pada lupa waktunya, maka digantilah dengan takhim itu Pak. Itu sebetulnya kalau mau tahu sejarah. Nah, di sana ada yang namanya kemajuan kosong dulu tidak ada. Nah, belum ada yang berani selama ini, gitu loh. Dan beliau ini kan tipe anak muda. Nah, bagi kita yang sudah tahu kronologis ini, yang tidak ada masalah. Ya betul, tidak ada masalah. Bukan bilangan pengeras suara, tetapi dibuat pembatasan. Selama ini kan dipelintir dilarang. Selama ini dipelintir menyamakan azan dengan gonggong anjing. Ya, kalau yang namanya gonggong anjing itu kan sudah jadi istilah Indonesia. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi gonggongan mana ada? Biarkan ambing mengembek, ada nggak? Jadi kalau kita punya wawasan luas, maaf ya, kita bicara objektif tuh. Kalau salah kita katakan salah. Nah itu nggak ada. Jadi karena gonggongan anjing itu sudah menjadi populer. Sudah jadi, kalau bahasa kita sudah jadi peribahasa kita. Bukan masalah anjingnya itu. Cuma kan bagi ya namanya politik. Kalau udah politik udah lain konteksnya ini. Jangankan salah, bener aja disalah-salahin. Jadi bagi kita aturan tentang penggunaan pengeras suara udah sip lah. Silakan pakai pengeras suara luar. Dan sudah diberikan pembatasan untuk subuh dan sholat Jumat sebelum 10 menit sebelumnya. Tapi untuk yang zuhur, asar, maghrib 5 menit, saya rasa sudah cukup. Bahkan kita juga zuhur, asar pakai nggak ngaji-ngaji di sini. Tapi kan ada yang banyak bener, cuma ya nggak berani ngomong. Apalagi kelompok minoritas, bisa dia orang udah lo orang nggak mau pergi aja keluar deh, bisa aja tuh kalau orang-orang yang Islam yang kencang-kencang itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang kita itu mengakomodirnya. Nah, jadi tolong, kecuali kalau maaf ya, kalau dia orang politik silakan. Suryo orang politik enggak? Ya udah itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi kita harus profesional, kita harus jangan mau kita digiring-giring. Kalau bicara secara objektif, ya udah. Saya bilang ini cuma beda gaya. Gubernur Syahruddin
dengan Gubernur Ridho, sama-sama gubernur, kira-kira tipenya sama kan? Ya udah, itu jawaban. Jangan digiring-giring, jangan kita digiring-giring nggak pantas ya. Masing-masing punya style, masing-masing. Itu jawabannya. Jadi yang esensinya, intinya, jangan sampai kita beribadah, tetapi beribadah kita mengganggu orang lain. Saya mau tanya, Pak, kita lagi sholat, sebelah kita ini kalau bacanya kencang, Allah, maaf, terganggu nggak? Coba. Atau si imam sholat sir, Allahu Akbar, udah kita makmum ujung-ujungnya Pak, terganggu dengan bacaan imam ini. Coba bayangkan dengan suara yang lembut-lembut itu aja terganggu. Apalagi dengan tempat saya dulu gitu Pak. Waktu saya lihat keluarga sholat Jumat dari jam 9 udah ngaji. Ini mohon maaf, depan ini SD 1, SD 2, min udah lagi belajar, apalagi daerah perkantoran dan sebagainya. Jangan-jangan disumpahin ini gara-gara bacaan Quran kenceng-kenceng dia nggak fokus. Astagfirullahaladzim. Dan itulah yang perlu kita waspadai. Dalam agama kita, kenapa kita tidak boleh mencela Tuhan orang lain? Jawabannya supaya Tuhan kita tidak dicela. Kenapa kita dilarang? Karena ada Nabi, janganlah ada di antara kalian mencela orang tua. Kaget sahabat. Bagaimana mungkin ya Rasulullah ada di antara kami yang mencela orang tua? Baru dijelaskan. Kamu celah orang tua lain, maka orang lain itu akan mencela orang tua. Hadis sahih. Nah yang begini kan nggak nyampe ilmunya nih, hanya segelintir aja. Jadi yang ikut-ikutan, apalagi yang ikut-ikutan panas, sudah keukur. Berarti ilmu komunikasi yang bahwa semua orang itu punya karakter berbeda. Jadi itu Pak ya, bisa dipahami ya, bahwa kalau saya lihat ya dari awal beliau punya karakter, dan kita tidak banyak berharap harus dia ikut kita. Kita juga kadang-kadang lembut amat ngomong, kadang-kadang kita kesel juga. Jadi lembut, ya udah masing-masing kita terima. Ada yang lembut, ada yang ceplas-ceplos, ada yang ngomong apa adanya. Selesai. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian pengajian tauhid kita pada pagi hari ini untuk pengajian bulan depan, yakni minggu pertama Sabtu pertama pada tanggal 2 April dan tanggal 13 Maret. Minggu depan pengajian tasawuf dengan guru kita Buya Rusdi. Mohon kehadiran daripada jamaah sekalian. Baik, kita tutup pengajian kita dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.